Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 2 yaitu tentang router OS dan juga router board. Di sini yang akan kita bahas ada router OS dan router board, lalu router OS fitur. Setelah itu ada name, type, dan juga arsitekturnya dari router board. Jika pada router OS itu dia mengarah ke software ya, dan mikrotik itu ada yang berbentuk software dan juga ada yang berbentuk hardware. Nah, kalau yang berbentuk software itu bisa disebut dengan istilah router OS, dan untuk hardware itu biasa disebut dengan router board. Untuk router board, dia lebih mengarah ke perangkat fisik, dan untuk router OS-nya, dia lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini dia berbentuk operasi sistem. Dia bisa diinstal di PC server ataupun virtualisasi seperti VMware. Nah, router OS dengan standar Alone Operating System berbasis Linux version 3.3.3.5. Lalu jika ada pertanyaan, kenapa router OS itu diinstal di PC? Nah, kalau kita install di PC, itu kita bisa custom dengan prosesornya, atau RAM-nya berapa, RPC-nya yang apa, seperti itu. Kalau misalkan kena problem, dan yang rusak perangkat misalnya, maka yang perlu diganti hanya pad LAN card-nya saja. Dan kalau misalkan router board, maka yang diganti harus semuanya. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya ada mikrotik X86-bit, dan ada juga jenisnya seperti Aneto, lalu Dinara, lalu Okma, dan lain-lain. Lalu di sini berikutnya ada router board. Router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik ya, built-in hardware, jadi dapat kita ketahui bahwasanya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat saja. Jadi dalam perangkat router board ataupun dia memiliki perangkat pecahannya. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board itu OS-nya juga router OS. Jadi semuanya kembali lagi pada istilah mikrotik. Jadi semuanya kembali lagi pada prinsip kita. Kalau misalnya ingin yang lebih simpel itu bisa menggunakan router board. Dan kalau misalnya yang router OS yang diinstal di PC ataupun server, maka kalian custom. Misal kayak hardware-nya apa, terus RAM-nya berapa. Dan jika pada router board itu, dia sudah disetting default-nya. Jadi, segala fitur bisa dapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai ke kategorinya. Dan tetapi, kalau misalkan kalian ingin perangkat pecahannya, misalkan seperti wireless mikrotik, jadi dia tidak membebani router. Jadi dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri lagi. Jadi tersedia mulai dari low end sampai juga high end router. Kemudian di sini ada router fitur. Fitur mikrotik itu ada banyak, diantaranya seperti wireless network, routing, firewall, dan NAT, QoS, point-to-point tunneling, user management, dan ada juga tools. Fitur-fitur yang tersedia ini biasanya tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Kita bahas yang pertama, ada yang namanya support plus network ya. Jadi wireless network itu sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Dengan standarisasi support yaitu A,
B, G, N, atau juga AC. Untuk yang indoor, misal contohnya adalah Cap-wireless mikrotik, dan untuk yang outdoor itu contohnya ada point to point, ada juga yang namanya point to multipoint. Jadi untuk yang indoor itu ada SXT-SQ mikrotik seperti ini, lalu ada LHGAC mikrotik seperti ini gambarnya, dan juga ada Dynadis mikrotik yang seperti ini. Ini untuk yang indoor. Lalu kemudian ada juga yang outdoor seperti handbox mikrotik yang gambarnya seperti ini, dan juga di sini ada gambar dari Omnitic mikrotik. Lalu berikutnya di sini ada yang namanya routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan juga IPv6. Lalu di sini ada juga farewell and NAT. Jadi farewell itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT ini dibiarkan klien memiliki IP privat itu bisa mengakses IP publik. Contoh fitur ini bisa mengatasi serangan, kemudian bisa juga untuk mengeblok website ataupun mengatasi serangan internal, kemudian juga bisa tanamkan proteksi, lalu bisa juga untuk mengeblok sosmed pada jam kerja. Fitur berikutnya yaitu ada QoS atau Quality of Service, yang biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth manajemennya. Lalu di sini juga ada point to point. Jadi ada yang PPTP, PPPoE, dan juga ada SSTP, dan ada juga OpenVPN. Yang dengan misal ketika kita menggunakan point to point tunneling ini, ketika kalian ada remote server dari jarak jauh. Lalu di sini juga ada user management. Jadi untuk user management ini, misal ada yang di HCP agar bisa mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy. Proxy itu salah satu contohnya seperti web proxy ya. Lalu ada yang namanya hotspot, misal ketika kita menggunakan fitur hotspot pada klien yang connect, itu nanti kita akan diberikan portal autentikasi, misal dikasih user password atau password saja. Kemudian ada juga radius dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth, test, kemudian torch, lalu mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun ngecek saja. Perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lain, dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat sama ataupun yang terpisah. Oke, kita lanjut pada materi yang akan membahas nama, type, dan juga arsitektur yang tersedia pada mikrotik router board. Kita mulai dari yang router board name. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa mikrotik itu dibagi menjadi dua, yaitu software dan juga hardware. Nah, di sini kita akan mereview terlebih dalam terkait hardware, yaitu router board mikrotik. Untuk yang pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Berdasarkan simbol name, ada yang berdasarkan word dan juga berdasarkan exceptional naming.
Jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol name, di sini kita bisa lihat pada RB951. Untuk RB ini artinya router board. Lalu angka pertama di sini 9, itu artinya seri atau kelas dari routernya. Kemudian angka 5 di sini merupakan jumlah port dari Ethernet-nya, dan yang angka 1 ini merupakan jumlah slot mini PCI atau wireless-nya. Nah, ada juga selain menggunakan simbol, di sini juga bisa menggunakan Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Web, Hub, dan juga ada Hex. Jadi, misalkan ada perangkat atau router board yang memiliki port lebih dari 9, nah ini biasanya dinamakan dengan pengkategorian itu exceptional naming. Jadi contohnya seperti ini, ada RB600, 800, 1000, dan lain-lain. Lalu sekarang kita akan belajar pengkategorian type pada router board. Jadi pada belakang perangkat mikrotik ada beberapa type kode. Nah, itu bisa kita definisikan apa sih maksudnya tadi. Kita sudah tahu untuk yang RB952 ini. Nah, jika setelahnya ada tulisan UI, itu merupakan fitur board. Dan yang 5IC2 ini merupakan fitur wireless. Dan TC di sini merupakan jenis casingnya. Selanjutnya kita akan mengenal arsitektur router board. Arsitektur router board menjadi nama seperti PC ya. Dan kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada yang X64 dan juga ada yang X86. Akan tetapi untuk mikrotik itu lebih dari itu. Di sini ada yang namanya MIPS-B, ada SIMS, dan lain-lain. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Lalu untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, kalian bisa buka www.mikrotik.com/download di sini.